Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Rubani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapto Ispiadi kembali ke ruang dengar dan ruang sahabat-sahabat di dalam kajian spesial malam hari ini, yakni Tadabbur Quran Jumat malam bersama Ustadz Asep Rahmat. Semoga banyak sekali itibar yang bisa kita ambil dan pelajaran berharga dari Tadabbur Quran pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah mengutus seorang Rasul yang namanya Nabi Muhammad SAW, maka dari suhu ini bersatu, Bu, saling berkasih sayang di antara dua suku yang tadinya. Kemudian Muhajirin sama Ansor juga sama dipersatukan. Ya, Muhajirin itu yang datangnya dari Makkah ya Bu ya. Kemudian kaum Ansor itu yang ada di Madinah. Itu sampai terjadi akhirnya itu Abdurrahman bin Auf itu kisah itu kan saja. Abdurrahman bin Auf itu yang hijrah ke Madinah, dia itu sudah nggak punya apa-apa Bu. Istrinya kan ditinggalkan, kemudian harta ininya ditinggalkan, hijrah ke Madinah. Kemudian karena Allah menyatukan melalui Nabi Muhammad, itu dipersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Itu sampai terjadi ya di kalangan sahabat itu kan disatukan. Ya. Itu pernah Abdurrahman bin Auf itu ditawarkan ya, karena dulu mah bebas Bu, istrinya nggak dibatasi. Dulu ada yang punya istri 10 gitu dia. Ibu diolok-olok isi 10 itu seperti itu bisa siapa itu 10 ya, karena dulu mah bebas, nggak ada aturan kan, itu 10. Kemudian ditawarkan ke Abdurrahman bin Auf, ya saudaraku, kalau memang kau ingin istri, silakan pilih dia 10 yang tercantik yang kamu sukai. Akhirnya kira-kira yang gitu partai mau alhamdulillah gitu. Itu luar biasa itu dulu, karena hatinya dipersatukan Ibu. Tapi apa yang terjadi? Karena Abdurrahman itu mungkin atas dasar apa pertimbangannya dia menolak, ya tidak tidak terima tawaran itu, maka Abdurrahman itu hanya minta tolong saya tunjukkan pasar. Oh, gitu. Dia seorang pembisnis katanya, akhirnya ditunjuk, akhirnya Abdurrahman itu sukses ya menguasai urusan ekonomi di Madinah pada waktu itu. Itu satu-satu itu Bu. Saking cintanya persaudaraan. Ayo nama orang Islam kadang-kadang sok saling iya bagus. Bukan persaudaraan ya. Tahu lama ingat bahwa dengan Quran ini kita bisa dipersatukan ya Bu. Seperti saudara. Ya, abdi contoh Pak Agus. Mungkin jeung saudara mah biasa setahun sekali Pak Agus pernah teh jeung Pak Agus kamari cikane pernah terus pernah deui ya Gus dipersatukan. Masya Allah.
Yang keluarga kadang-kadang setahun sekali orang kami lebaran itu loh, kalau Quran itu bersatukan. Nah maka Allah bersatukan ya hati itu dengan Quran. Ya, kita lihat surat 8 ayat 63. Ya, Allah mempersatukan. 863. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah tetaplah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Oh, ya. Jadi yang mempersatukan hati ibu orang sadaya itu Allah, Bu. Ya Allah yang mempersatukan itu. Ya. Bahkan dia ini disebutkan seumpama ya harta diinfakkan ya untuk mempersatukan hati manusia itu tidak bisa, Bu. Ya, sebagai bukti nih. Ya, sebagai bukti. Misalkan ibu di Pasihan 1 miliar. 1 miliar lewat. Kemudian ibu bisa bersatu nggak sang abi, misalkan hati ini hati maksudnya. Biasa tuh, pasien abi 1 miliar, ku air masihan dipersatukan biasa tuh hati. Hari hati mah biasanya padanya tulisan hati ya, makanya unsur hati itu Allah yang menyatukan, ya nggak bisa. Kalau sekali mah kan sama-sama naos, bisa saja ibu hati karena keimanannya yang sama. Seumpama bukan karena Quran, menyatukan hati supaya seperti saudara itu tidak bisa. Ya, walaupun makanya di ayat ini, walaupun kamu menginfakkan harta, ya itu tidak bisa, Pak Teh. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Tidak dipaksakan, walaupun dengan uang, gitu. Nyatukan hati, terbalik sama-sama beriman. Abri pernah Pak Teh misalkan dia pasti naros satu kali itu. Ngomong di tebih mawadanya atau merasa saudara sama-sama iman. Nah gitu maksudnya itu. Ya. Tapi misalkan beda akidah lah di orang di teh aya nu masih 1 miliar misalkan. Harus sama seperti orang sama-sama iman, tidak biasa Pak Teh. Ya. Beda akidah misalkan. Bisa enggak dengan uang? Kan tidak bisa. Makanya ayat ini dikatakan ya, walaupun kamu menginfakkan harta di seluruh bumi ini, maka tidak akan bisa bersatu, hanya Allah yang menyatukan melalui ayat-ayat Allah. Begitu juga orang-orang Madinah, Bu, ya, disatukan oleh Allah, bersaudara. Nah, orang-orang Yahudi itu tidak senang dengan persatuan ini. Ya.
Makanya sekarang juga banyak orang yang tidak suka bagaimana caranya orang Islam itu tidak boleh bersatu. Ya, makanya kan Islam pantas kalau ya berpolitik berbeda-beda, ada seberapa iunya partai Islam sayangnya ada PKB, ada P3, ada PKS, ada PAN, itu kan Islam kan ya. Nah, saya bersatu deh, ya, soalnya partainya apa deh, berpecah belah. Ya, karena ya, ada orang yang tidak suka manusia bersatu, terutama orang Islam. Ya, nah orang Islam waktu itu di Madinah kan ada suku Aus dan Khazraj ya Bu ya, yang tadinya berperang ratusan tahun. Kemudian ada orang yang tidak suka dengan persatuan ini. Maka ya ada orang Yahudi ketika mereka itu ya orang Aus dan Khazraj bersatu, maka orang Yahudi itu mengirim seorang untuk menghasut supaya mereka pecah lagi. Caranya gimana? Ya benar gitu, mengirim, diungkit-ungkit masa lalu, diungkit-ungkit masa lalu. Bagaimana kebanggaan kaum Aus, bagaimana kemudian diungkit-ungkit lah. Apa yang terjadi? Dua anak-anak diungkit masa lalu, ada pasir aku. Sampai ada perjanjian ingin berperang lagi di lapangan. Dua disiapkan itu, Aus dan Khazraj itu. Itu akibat orang Yahudi, karena tidak suka orang Yahudi, orang Islam bersatu. Ya. Jadi kesimpulannya kalau ibu-ibu masih ada rasa dengki, masih ada iri terhadap sesama Islam, tidak suka, berarti ada penyakit dalam dirimu. Dan itu setan tidak suka dengan persatuan itu. Bisa setan jenis jin atau setan jenis manusia yang memecah belah umat Islam ini. Nah ini terjadi. Kalau dulu mah orang Yahudi, ya. Maka ya waktu itu, jadi ini riwayatnya Bu, saya bacakan ya. Nih, kapungkur seperti itu. Jadi orang yang sudah bersatu kemudian dipecah lagi. Ini riwayatnya. Bismillah. Muhammad ibu Ishaq, ibu Yasar dan lainnya menceritakan bahwa ayat ini nanti saya bacakan. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Demikian terjadi ketika ada seorang lelaki Yahudi lewat di hadapan sejumlah orang penting dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Maka si Yahudi itu merasa tidak senang dengan kesatuan dan kerukunan yang ada di antara mereka. Jadi orang Yahudi itu tidak senang. Yang tadinya ibunya orang Aus dan Khazraj itu berperang terus kemudian disatukan oleh Rasulullah melalui ayat-ayat Allah. Maka orang Yahudi tidak senang. Lalu ia mengirimkan seorang lelaki kepercayaannya dan memerintahkan kepadanya duduk bersama mereka dan mengingatkan mereka kepada peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di antara mereka, yaitu peperangan Bias dan peperangan lainnya yang terjadi di antara sama mereka. Kemudian lelaki utusan si Yahudi itu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dengan tekunnya ia melakukan tugas tersebut secara rutin hingga suasana kaum menjadi panas kembali dan bangkitlah amarah sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Lalu timbullah fanatisme mereka dan masing-masing pihak menyerukan semboyan-semboyannya, lalu mempersiapkan senjatanya masing-masing dan mengadakan tantangan kepada lawannya di tempat yang terbuka pada waktu itu. Jadi itu tadi nangis bersatu orang Yahudi dikirim supaya saling menghasut ibu. Jadi dikomporani masa lalu. Akhirnya terjadi ya perjanjian di satu lapangan perang deui. Saya perangan itu perang asli, saling bunuh-bunuh. Aus dan Khazraj. Apa yang terjadi? Kalau seumpama nggak ada Rasul pada waktu itu, kemudian mereka itu tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah, sudah akan terjadi peperangan lagi dan kembali kepada zaman jahiliyah, yaitu zaman ketika mereka itu saling berperang. Kemudian apa? Dibacakan oleh Rasul, karena ada seorang sahabat yang melaporkan kepada Rasul, kemudian Rasul datang, kemudian dibacakan kepada kaum Khazraj dan kaum Aus itu.
Dibacakannya ini Pak, Ibu, ayatnya nih, surat Ali Imran ayat 103. Ini nih ayatnya. Jadi riwayatnya ini nih, Pak, turunnya ayat berhubungan dengan ini. Ya. Surat 3 ayat 103. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa tawasimu bihablillahi jami'an wa la tarabbaku washkuru ni'matallahi bihablillahi jami'an wa la taffarruqu washkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a fala allafa baina qulubikum wa asbattum bi nikmati ikwana fa'alafa baina qulubikum wa asbattum bi nikmati ikwana wa kuntum ala syafa hubbaratim minan nari wa aqadakum minha wa kuntum ala syafa hubbaratim minan nari wa aqadakum minha kadalika yubayyinallahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul adzim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sadaqallahul adzim. Jadi ayat ini juga berkaitan dengan peristiwa suku Aus dan suku Khazraj pada waktu itu, yang tadinya itu terus-terusan berperang, kemudian oleh Rasul oleh Rasul yang melalui ayat-ayatnya dipersatukan hati mereka seperti saudara lagi. Kemudian karena ada yang mengusut ya orang Yahudi itu ya, kemudian mau berperang lagi, maka Allah memberi nasihat dengan ayat ini, maka mereka sama-sama beriman, hanya tidak terjadi peperangan itu. Nah kemudian balik lagi, jadi ciri-ciri orang yang beriman itu ya, itu gembira apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu ayat-ayatnya. Jadi kalau ada pengajian ini gembira. Nah orang-orang yang punya perasaan itu ya, senang dengan pengajian ya, itu harus dijadikan teman sebaik-baiknya, Bu. Ya. Jadi ulah sampai pecah Ibu terus nonton yang mingguan pernah kedah dijadikan saudara ya, saling gitu menaya kedama ya,
saling berkunjung, ya. Kemudian kalau ada kesulitan saling menolong, ya. Kan ini teman sebaik-baiknya, Bu. Ya. Karena apa dasarnya? Karena mereka ini gembira ketika turunnya ayat Allah. Ya. Ulah dilepaskan. Ya. Nambahan atau berkurang, Bu? Jadi pengawasan nambahan saya kadang-kadang obat, kadang-kadang minimal saling mengingatkan, kemudian saling berkunjung barangkali yang sakit atau apa. Karena ini teman sebaik-baiknya menurut Allah itu. Ya. Teman sebaik-baiknya. Kalau dulu mah waktu zaman di Madinah itu ada Rasul langsung. Ya. Jadi kan ada teman sebaik-baik. Pertama bersama Nabi, ya, orang-orang terdahulu bersama Nabi berteman gitu ya sebabnya. Kemudian para sedikit orang-orang yang tidak ada keraguan, yaitu Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar Siddiq itu dijadikan teman mereka itu. Kemudian orang-orang yang jihad di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid itu teman sebaik-baiknya mereka itu. Ya. Kemudian yang keempat itu orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh itu apa? Sering disampaikan Ustaz Iman ya. Pak siapa? Ciri-cirinya apa Bu orang soleh itu? Masih ingat? Belum? Pak terus apa ya? Kamu 100 Iman 100 dapat ciri-cirinya orang yang tidur, kemudian orang yang suka bangun malam, ya, sholat tahajud, baca Quran di malam hari. Kemudian orang yang suka mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi kalau ibu-ibu suka ngajak ulang-ulang, ya ngajak, saya ulang ngawas dia. Itu ciri-ciri orang soleh. Mengajak kepada amar ma'ruf. Ya, itu ciri orang soleh. Dan itu harus diikat, jangan sampai dilepaskan. Kayak itu sebagai teman-teman sebaik-baiknya. Ya, boleh dilepaskan, Bu. Ya. Surat 4 ayat 69 ya. Ayatnya, Bu. An-Nisa ayat 9. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi mereka itu adalah
teman yang sebaik-baiknya. Nah, kalau para nabi itu kan mungkin ulumnya berteman. Ya, terakhir itu dengan orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh itu yang selalu membaca Quran di antaranya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, itu orang-orang soleh. Ya, itu harus diikat, jangan sampai dilepaskan itu. Nah, saya akan membacakan ya satu buku ini, Ibu Arsir, kumpulan tulisan salafus soleh, jadi orang-orang soleh ini tulisannya, bermanfaat ya. Ini ada 2 buku nih, bagus kalau Ibu mau beli. Bismillah. Imam Syafi'i berkata, jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, peganglah erat-erat. Jangan pernah kau lepaskan. Oleh karena itu, mencari teman baik itu susah, akan tetapi melepaskannya sangat mudah. Jadi teman baik itu susah, tapi melepaskan sangat mudah. Contoh Ibu ya, Ibu teh selalu gitu, sok nuntut ka jelema teh, ka jalmi teh, ka taman teh sempurna seperti malaikat. Kan orang mah berteman teh dengan manusia ya. Misalkan teman orang teh aya kesalahan sedikit, misalkan kekurangan, atau yang cerita teh ke urang, tinggalkan we. Terus teu wau gitu. Padahal itu orang soleh. Dipas-lepaskeun gitu. Da urang geuheung gitu nya. Manehna teh nyinggung ka urang. Ya, dilepaskan gitu. Bisa terjadi tuh. Surah apa? Urang sok nuntut urang teh berhubungan dengan malaikat. Malaikat mah sempurna atuh ya. Nah, iya mah jeung manusia bagus bagus pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Kudu seueurna maklum. Dalam orang misalkan nuntut, contohnya jadi istri, jadi suami. Dalam orang menuntut kesempurnaan apa? Artinya, so, terus berapa tahun? Udah pasti ada kekurangan.